Kali ini bareng gue Sanora yang bakal nemenin gabut lo di malam minggu ini. Aduh, nah buat intelektual muda yang mungkin lagi galau, jomblo, gak ada yang nemenin, udah gak usah galau, bareng gue aja di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Dan intelektual muda kali ini kita ada di segmen atas bawah. Waduh, seperti biasanya dong ya, kita bakal ngobrol bareng petinggi-petinggi yang emang tokoh-tokoh pakem di bidangnya. Penasaran pasti ya kita ngobrolin apa sih hari ini dan bersama siapa? Ya udah sih, daripada lu mati penasaran, mending gue spill dari sekarang deh. Kita bakal ngobrol tentang public speaking. Nah, ini biasanya adalah permasalahan sejuta mahasiswa ya. Sama, gue juga merasakan itu intelektual muda. Nah, untuk itu kita bakal bahas dan kupas secara tuntas hari ini bersama bintang tamu kita, Pak Hanif Al-Qadri. Halo, selamat malam Pak Hanif. Aduh, selamat malam. Malam minggu? Iya, malam Masya minggu. Allah, saya keluar malam minggu akhirnya. Saya juga akhirnya ya Pak ya, soalnya malam minggu biasanya standby di kos aja gitu kan. Makasih, biasanya saya jalan kemana-mana, tapi hari ini saya dipaksa untuk datang. Mohon maaf ya Pak ya. Anyway, mohon maaf yang di rumah ya. Bapak, coba kita merasakan rasanya jadi jomblo gitu Pak, biar sama. Kita gue gak pernah jomblo. Aduh. Gak pernah. Demi apa? Ya demi Ya ampun. segalanya. Bapak ini banyak penggemarnya kayak waktu masa muda. Sampai sekarang jangan bilang. Sampai sekarang. Aduh. Yang di rumah itu Oh iya benar. fans luar biasa itu. Iya benar ya, aduh. Maaf ya Ibu. Gak apa-apa, it's okay kan. Di rumah masih milik sendiri, Oh. di luar milik bersama. Wih. Aduh, ibunya nanti nih kayaknya nyampe rumah Bapak kena marah deh. Gak pernah. Demi apa? Demi dirimu. Asik. Asik kan? Iya, nah ini intelektual muda nih kita ngobrol sama bapak-bapak, tapi aku ngerasa kayak sama gitu usianya. Bapak-bapak, lu lihat nih mukanya nih. Masih kan bapak-bapak ya? Ini kan nggak kelihatan di kamera aja ubannya kali ya Pak ya. Iya, case-nya bapak-bapak, tapi jiwa muda. Usia itu adalah angka. Oke. Nah, kehidupan itu di sini. Wah, Nah, asik. kehidupan itu adalah jiwa. Boleh Jiwa dong, itu Pak. kan selalu gak sakit-sakit sih. Coba tebak-tebak. September ini itu 45 tahun. Wow. Udah pada tua sekali, ya Allah. Padahal Aku aku nggak kok- ditanya-tanya, saya ngerasa 20 tahun. Iya terus. Pak, bener aku ngerasa kayak kita tuh seumuran gitu loh Pak. Oh, iya sih. Iya, aku semester Alhamdulillah. 7 Bapak kayak semester 7 juga gitu. Berapa puluh tahun yang lalu? Iya bener. Aduh, intelektual muda emang gini ya, pembawaan Pak Hanif itu emang sesantuy itu. Jadi kita boleh usia tua tapi jiwa tetap muda. Jangan tua, dewasa. Iya. Bapak kok Belum sensi tentu banget nggak, sama iya. tua? Saya nggak pernah tahu kamus arti tua itu. Tapi kalau dewasa, it's okay. Oke, ini Bapak karena pengen awet muda aja sih menurut saya ya. Harus. Itu salah satu faktor yang membuat kita punya power untuk memikirkan segala sesuatu yang lebih positif. Wah, keren. Harus begitu. Dijiplak ya intelektual muda. Nah loh, yang merasa tua. Bayangin ada anak muda yang ngerasa tua atau sok-sok jaim gitu ya. Iya. Ngerasa paling dewasa, nah itu yang mengerikan. Enggak Bapak, masalahnya ya Bapak, ini kan saya udah tahun 4 di UNP tercinta ini. Dan Sanora tuh kadang ngerasa, aduh udah tua banget, adik-adik udah ada yang maba lagi sekarang gitu loh Pak, ngerasa tua. Kalau kuliah di tahun 4 memang merasa tua. Iya. Tapi jiwanya jangan. Membuktikan bahwa tahun 4 itu terakhir, jangan nambah lagi. Aduh, kesindir lagi nih intelektual muda. Nah ini kan kita di sana ada spill ya Pak, kita ngobrolin tentang public speaking. Orang banyak sih perspektifnya tentang public speaking ini. Kalau dari sudut pandang Pak Hanif sendiri, public speaking itu sebenarnya apa sih? Aduh, gini. Setiap manusia, setiap kita hidup itu kita ditakdirkan punya kemampuan untuk berkomunikasi. Iya. Tapi hati-hati, waspada. Kita bisa berkomunikasi, tetapi tidak setiap kita atau semua kita punya andil atau skill bagaimana merefleksikan diri ketika berhadapan dengan orang lain. Iya. Nah, mungkin kalau dari kata-katanya public speaking, public memang tanpa batas berapa banyak, tapi bukan berarti
public speaking dimaknai sebagai ketika kita berbicara di depan banyak orang. Nggak mesti gitu. Oh. Dengan 1-2 orang ini udah, saya dengan Nora sekarang Iya. ini udah ada public speaking. Wah. Gimana merefleksikan diri supaya kita itu santuy berdua, Iya. punya punya chemistry, enak ngobrolan. Wah. Nah, gimana pada akhirnya konsepnya saya sebagai sumber atau komunikator itu bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara. Seberapa saya kenal dan tahu bisa cepat dekat dengan audiens saya. Iya, Ya audiens saya untuk sekarang ya Anda dan teman-teman yang ada di rumah ya, rumah, yang nontonin yang kita ya nontonin Pak. kita. Berarti Sanora udah punya basic ya Pak ya? Setiap kita pasti punya basic, cuman tidak setiap kita punya pengalaman dan berani ngambil pengalaman itu untuk belajar. Iya. Awal-awal juga Sanora dulu kayak takut, insecure gitu loh Pak. Takut ditimpukin sama orang gitu. Karena nggak bagus. Bukan Nora aja, hasil penelitian dan sampai tahun ini pun di Eropa itu dilakukan secara bertahap 3 tahun per 3 tahun dilakukan dari 100 pekerjaan atau kondisi yang menakutkan, misalnya soal kematian atau dari tingkat ketinggian yang berada di urutan paling tinggi di nomor 1 yang ditakuti sekitar 21-31% itu adalah berbicara di depan umum. Wah. Kalau soal kematian dan ketinggian ternyata cuma 6-7%. Orang nggak takut kalau di Eropa itu. Iya. Kalau Sanora takut ketinggian sih Pak. Nah, 1 meter aja Sanora takut gitu. Berarti kita teman. Saya takut ketinggian. Kalau disuruh di depan orang, nah saya pernah jadi MC itu di depan 7.000 orang. It's okay. Iya benar. Biasa. Tapi kalau udah 2 lantai, 3 lantai lihat ke bawah, itu telapak kaki itu dingin. Bapak Sanora pernah nangis naik ayunan-ayunan yang putar-putar di wahana bermain gitu. Sanora minta turun loh Pak, nangis. Bisa. Ya bisa lah Pak, bisa nangis gitu loh. Tapi kalau ngobrol di depan orang ya mungkin masih bisa lah ya, masih bisa ditangani, nggak nyampe nangis. Tapi kalau ketinggian nangis sih Pak. Tapi ternyata efek di depan umum itu banyak. Tiba-tiba blank, tiba-tiba kita udah siapin nih. Iya. Udah siapin sedemikian rupa, udah di depan orang yang banyak, kita ngeliat matanya ngeliat ke kita, di situ ngeliat ke kita, dan begitu banyak kepala dan pasang mata, itu pikiran kita langsung ada audiensi yang muncul. Iya. Kalau gue salah, kalau seandainya gue melakukan ini, kalau tiba-tiba apa yang diomongin itu blank itu ya nol. Apalagi yang nontonin si doi gitu ya Pak. Aduh, tremornya lebih parah lagi gitu. Ini kita penasaran nih, seorang Pak Hanif Al-Qadri awalnya kok bisa sih meluncur ke dunia public speaking ini? Apa alasannya di awal-awal? Meluncur sih enggak. Tetap jalan. Oh, iya. Nah, percaya nggak kalau dulu saya termasuk tipikal yang introvert, artinya lebih banyak diam ketika berada di satu situasi dimanapun. Bahkan ada cewek cantik nih. Itu waktu saya jadi mahasiswa yang paling saya sesali itu adalah setiap kali ketemu cewek cantik itu di sebelah, apakah di bandara, di kereta, di mana, di pesawat, itu nggak berani untuk ngajak bicara. Aduh, kesempatan yang Setelah terlewatkan. dia pergi baru coba gua. Padahal cuman halo, apa kabar? Iya, just say hello gitu ya. Udah nambah kan silaturahmi. Iya. Nah, apa yang membuat satu penelitian saya kecil-kecilan bahwa tidak ada satu statement pun yang menyatakan introvert tidak bisa diubah. Saya betul-betul introvert, ternyata ketika cangkangnya benar-benar dipecah. This is me. Iya. Nah, cuman gitu tadi, berani nggak memecah cangkangnya itu. Kalau saya dulu otomatis yang pendiam nggak berani ini, ada terima lamaran radio, saya langsung kirim. Nggak mikir lagi, gila gue masuk radio ngomong aja susah, ke orang aja nggak berani. Saya cari sesuatu yang lawannya, bukan nyoba-nyoba lagi, sesuatu yang membuat saya itu keluar dari zona aman. Apa? Ya, yang menggunakan mulut, yang pada akhirnya harus berinteraksi dengan banyak orang. Iya, kan? dituntut ya Pak. Dituntut, harus dipaksa. Benar, Jadi ketika ternyata lolos, this is me, ternyata dalam 1-2 tahun berubah. Sampai sekarang. Nah, sebelum kita lanjut, si cewek cantik tadi kalau dibandingin sama yang di rumah gimana Pak? Paling cantik, nggak ada gantinya. Aduh, ini karena ditonton sama semua orang nih kayaknya ya. Harus, ketika sudah berani mengambil satu keputusan dalam hidup, Iya. itu nggak ada lagi yang bisa mengalahkan. Waduh, idaman banget. Sanora nyari yang kayak gini ya, intelektual muda. Cuma satu. Aduh. Satu. Anak mungkin ada Pak? Anak ada. Oh, baru kelas 4. Ya, jauh lagi. Keburu tuir saya kalau nungguin anak bapak gitu ya. Kan zamannya sekarang ya, suka yang muda-muda. Iya, jangan Yang deh muda Pak. suka yang tua-tua. Jangan deh, ya ampun. Sanora masih yang mau seumuran gitu ya. Alhamdulillah, normal ya. Iya. Masih ngode yang di rumah nih Pak? Belum.
belum jadi. Gue ingetin buat Anda, buat lo ya, yang di rumah yang sebenarnya ada sinyal yang bisa ditangkap. Jangan lama-lama, mikirnya cepet. Hidup itu pendek, men. Aduh, si yang di rumah perlu sharing sama bapak Mikir sih. gak sih dia tuh? Aduh, nggak tahu dia pak, lama banget progresnya. Cewek itu nggak selamanya harus nunggu. Iya bapak, saya gengsi saya tinggi juga ini bapak, Udah, gimana nih? nikmatin aja jomblo seumur hidup kalau gengsi yang dipikirin. Saya nggak punya power lagi sebenarnya. Kalau dulu saya berani nih. Iya pak, ya udah beda sekarang porsinya ya pak. Beda. Lagi ada, kita masih ngelanjutin si public speaking ini yang Oke. aduh, permasalahan sejuta umat sih sebenarnya. Nah ini kan tadi kita ngebahas tentang si introvert ini ya pak ya. Ada nggak sih kiat-kiat dari bapak yang kayak penonton di rumah mungkin juga pengen tahu gimana sih keluarnya itu untuk memecahkan zona nyaman itu, Bre? Kalau untuk Anda yang introvert, nggak ada kata lain. Jangan coba-coba, tapi lakukan. Hilangkan kebiasaan kita ketika ada di dekat orang atau ingin bicara dengan seseorang atau dengan beberapa orang. Mikir, dalam konsep public speaking itu kecilkan berpikir, lakukan. Just do it. Ilmunya gitu, just do it. Jangan berpikir, karena gini, ketika ada seseorang di sebelah nih, kita kan cenderung gini, nanya nggak ya? Nanya. Otak kita langsung mikir kan, nanya nggak ya? Kalau dia jawab, kalau dia nggak mau, kalau gua di ini. Kalau dalam public speaking nggak gitu, langsung balik badan, salamin. Halo mbak, kenalin. Mau kemana? Iya. Just do it. Nah gitu. Jadi jangan berpikir, sama dengan ketika kita nih, kalau mahasiswa kan kebanyakan disuruh dosen untuk presentasi nih. Iya benar. Presentasi, tiba-tiba blank. Karena kebanyakan ketika kita disuruh presentasi itu, satu dihafal. Dihafal itu adalah panduan yang diharamkan dalam public speaking, nggak boleh dihafal sebenarnya. Nah, yang kedua, ketika udah di depan stage atau di depan orang lain, kita cenderung mikir, gua salah nggak? Gua begini nggak? Gua akan begitu nggak? Nah, ketika berpikir itulah otak kita itu dikuasai, sehingga ada bagian dari dalam diri kita itu yang tidak berani untuk ambil bagian, yang membuat antara otak dengan mulut ini tidak sinerginya nggak bagus. Nah akhirnya ya itu, saya nggak tahu lagi ngomong apa ya. Jadi ngeblank gitu ya pak. karena mikirnya terlalu banyak, nggak usah pikirin. Tiba-tiba gini, makanya dalam kita presentasi itu kan yang paling disiapkan PowerPoint setidak-tidaknya. Artinya poin-poin, bukan kalimat-kalimat yang banyak, bukan hafalan-hafalan. Poin satu apa? Misalnya kenalan. Yang kedua, puji-pujian ke Tuhan. Misal ketiga, kita negor audiens. Yang keempat, ngomongin A. 5, ngomongin B. Itu aja yang diingat, yang poin itu. Iya. Bapak percaya nggak percaya, Sanora pernah bikin skrip 2 lembar HVS loh Pak, untuk public speaking itu, untuk ngomong di depan orang, tahu-taunya 2 lembar HVS-nya nggak guna gitu. Selain tidak guna dan tidak membuat kita terlatih untuk public speaking kan intuisi antara mulut, pikiran, kemudian kepekaan kita untuk mengeluarkan kata-kata di luar perjanjian kita dengan pikiran. Iya. Artinya improvisasi kita tinggi di situ sebenarnya. Jadi kalau disiapin justru kaku, nggak keluar realnya Anda. Benar. Ini Bapak, kita kan tadi udah ngobrolin tentang keluar dari zona nyaman kita ini kan ya Pak. Nah Bapak juga berawal dari zona itu. Iya. Kira-kira Bapak pernah nggak sih ngeblank kalau ngomong? Setelah pokoknya gini, setelah betul-betul saya berada di dunia radio, hampir 99% sebenarnya nggak ada. Cuman gini, ada kemungkinan kondisi itu akan terjadi. Tapi karena kita belajar, ada secara teknis mencoba terus, improvisasi terus, itu cepat teratasi. Nggak mungkin setiap orang 0% bahwa dia nggak akan pernah blank. Orang profesional sekalipun pasti akan sampai ke tahap itu. Tapi karena pengalamannya, karena skillnya itu, dia bisa cepat ngambil improvisasi apa yang dia lakukan. Nah salah satu strategi yang itu tadi,
jangan pernah menghafal, jangan pernah mencatat sedemikian rupa sampai sekian lembar. Iya. Jangan kata-kata yang banyak, tapi benar-benar poin. Sehingga apa? Poin 1, 2, 3, 4. Ketika blank di poin 2, udah tinggalin, jangan itu yang diingat. Biarkan saja blank di situ. Lanjut ke 3 dulu, orang nggak akan pernah tahu kok kita salah. Iya, iya, iya. Nanti ketika ingat baru balik lagi ke 2. Iya, iya. Makanya strategi latihan dari public speaking itu jangan A to Z, tetapi zigzag. Dari B ke C, C bisa aja ke Z dulu, Z nanti balik lagi ke A. Nah itu ngelatihnya, jadi otak kita terbiasa untuk kalau seandainya terjadi kondisi blank, kondisi ini, lampu mati, Iya, iya. atau kondisi-kondisi tertentu di luar dugaan kita, di luar persiapan kita, kita bisa tahu ngambil keputusan apa dengan waktu yang cepat. Iya, benar banget. Terus Pak, kita kan kalau berbicara depan umum nih, kita pengen banget jadi orang yang paling berkesan, yang paling diingat sama audiens kita. Gimana sih Pak caranya biar kita jadi bintang kejora gitu loh? Makanya persiapan. Nggak ada orang-orang hebat di atas bumi ini juga nggak ada yang tiba-tiba ketika lu bicara, lu diminta, lu langsung ngomong. Enggak, pasti perlu persiapan. Paling tidak 15-10 menit sebelum itu kita udah siapin. Apalagi kalau punya waktu 1 hari atau 2 hari. Iya, Nah siapinlah, maksudnya gini, ngelatih omongan sebaik mungkin di depan kaca, kemudian di record, didengerin lagi sampai kita nyaman. Kan dengar suara sendiri nggak enak kan? Iya, iya. Paling tidak enak itu Iya, dengar suara iya. sendiri. Ternyata gila suara gue jelek ya, Iya. nggak nyaman di kuping gitu. Benar. Sampai titiknya kita merasa nyaman. Nah kemudian dilatih, kemudian carilah sesuaikan dengan audiens. Kalau audiens kita anak muda atau anak-anak, nah apa motivasi-motivasi, cerita-cerita tertentu yang bisa membuat mereka itu tertarik. Jadi jangan konten penuh. Nah dalam public speaking itu hal yang pertama yang sering kali dilupakan adalah audiens. Iya, iya. Seberapa banyak audiens mereka kepengen diikut sertakan, maka ikut sertakan mereka. Artinya gimana? Mata kita jangan hanya ngeliat ke atas atau fokus pada satu kelompok atau satu orang, tapi lihat semuanya. Dan jangan dari waktu yang ditentukan 40 menit, 50 menit kita ngomong terus. Itu kita nggak peduli. Iya. Padahal reaksi dari audiens itu, reaksi yang dilihatkan oleh audiens itu adalah masukan buat kita. Misalnya ada yang nguap, ada kalau udah 10-15 menit ada yang tiba-tiba ngobrol, sudah hiruk pikuk, itu indikasi bahwa kita udah nggak menarik. Jadi kita yang tahu sinyal-sinyal itu kita tangkap dari audiens, makanya harus sangat peka dengan audiens. Itu. Nah kita seringkali melupakan itu, enak aja ngobrol terus tanpa batas. Iya, iya. Ngerasa dunia milik sendiri gitu ya Pak. Betul. Dan ingat secara psikologi manusia itu bertahan untuk bisa menangkap satu informasi itu nggak lebih dari 7 menit. Makanya ngomong itu per 7 menit break dulu. Ada ice breaking kah atau tanya jawab kah? Kalau udah mulai ngantuk, oke, teman-teman yang di situ gimana? Yang ngantuk akan mulai kebuka. Iya. Yang ngobrol, oke, yang di belakang. Nah, gitu. Jadi diajak mereka gitu loh. Iya. Sehingga oh ternyata. Nah, itu yang membuat mereka diikut sertakan sehingga suasana menjadi asik, terbangun gitu. Iya, iya, iya. Dan itu termasuk mengatasi gugup kayak gitu juga Pak? Yes, betul. Salah satu strateginya. Oke, aku perlu coba itu sih intelektual muda. Soalnya aku tadi gugup banget di hadapan Pak Hanif, aku gugup banget serius. Penyiar gugup. Padahal belum 1000 orang loh. Ini di belakang Mbak. Coba lihat, ini bukan 1000, 100.000 nih. Iya sih. Aduh, intelektual muda emang sebegitu pentingnya public speaking ya Pak. Nah ini kan kita mahasiswa nih Pak. Kita ya tahunnya kita kuliah, dapat gelar sarjana gitu. Tapi kita kadang nggak notice nih sama eksistensinya si public speaking. Emang kita sebagai mahasiswa perlu public speaking ini buat apa sih? Itu ruginya, yang kadang-kadang mahasiswa sekarang tuh terlalu cuek atau merasakan bahwa yang dikejar itu adalah ijazah, sertifikat. Iya, iya, iya. Dia lupa ada skillful yang sebenarnya harus diraup dari proses yang panjang ini. Misalnya kenapa ada dosen yang menyuruh kita untuk presentasi dalam rangka mempersiapkan keberanian kita mengolah kepintaran akademik berapapun 4 IPK-nya misalnya, orang nggak akan tahu bahwa Anda pinter, lu pinter ketika lu nggak bisa ngungkapin kepintaran itu lewat mulut. Nah ingat, kenapa banyak yang gagal di wawancara kerja? Kenapa banyak yang gagal waktu ujian skripsi? Karena itu nggak dilatih. Public speaking tuh nggak bisa dim salabim tiba-tiba abrakadabra jadi, nggak bisa. Itu butuh proses panjang. Iya, iya. Nah di dalam kelas itu proses memperbaiki.
Salah boleh dong, wong teman-teman sama-sama begonya, sama-sama pintarnya. Iya, Kenapa iya. harus takut? Iya benar. Oh, gue diketawain hari ini, tenang aja, besok ada kesempatan gue ngetawain. Ngetawain balik gitu. Iya, santai. Tapi proses itu kalau kita latih terus berubah bukan? Iya, iya. Dan tanpa disadari, setelah sertifikat diterima atau ijazah itu ada 2 tuntutan minimal. Sebelum ijazah kalian akan ikut ujian skripsi bukan? Iya. Itu perlu mulut, kemampuan kita meyakinkan orang lain public speaking Iya, bukan? iya. Ada Benar. 3 dosen, 4 dosen sebagai pembimbing atau penguji. Iya, iya. Kemudian diwawancara kerja, gila. Wawancara kerja hari ini mau kerja di toko sepatu sekalipun itu diwawancara nantinya. Iya, benar Pak, benar. Apalagi kalau masuk perusahaan. Iya. Dan kalau udah perusahaan besar, nih misalnya nih, saya pernah di anak perusahaan semen Parang. 11 orang. Ya, kita Ini kita sendiri. sendiri nih. Di situ 11 orang. Satu belum selesai, yang kedua udah nanya, yang ketiga udah muncul. Kecepatan kita yang ditanya itu adalah bukan akademiknya Anda, bukan akademiknya lu. Jadi 4 pun nggak ada gunanya akhirnya. Iya, iya. Walaupun secara akademik perlu ya, itu indikasi bahwa kita prosesnya belajar. Tapi terlebih dari itu, orang ingin melihat 4 itu benar nggak sih? Nah itu dibuktikan dengan kemampuan kita menjelaskannya. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau hanya kaku di situ di atas kertas, lu nggak akan pernah kepake di dunia kerja. Karena di dunia kerja salah satunya apa? Ini bukan teamwork bukan? Iya, iya, benar. Itu kemampuan kita untuk bersinergi dengan orang lain. Nah itu kemampuan public speaking. Bukan individualis. Kalau udah masuk lembaga itu nggak bisa individualis. Iya, 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 iya. Ya, berarti jadi peluang buat Sanora yang nggak bisa kumlot ini ya Pak. Saya mencari-cari celah gitu ya, karena nggak bisa kumlot takut nggak bisa keterima kerja gitu loh Pak. Harus kumlot, harus kemampuan ini harus. Iya. Ini kalau di-combine dua-duanya keren kan? Iya, iya, iya. IPK-nya kumlot. Iya, Ternyata ketika di wawancara juga keren. Aduh. Sempurna. Iya, iya. Tapi iya. ketika ada 2 pilihan, ini IPK-nya secara akademik tinggi, ketika ditanya dalam wawancara kerja A yang keluar, Iya, atau iya. justru blank tiba-tiba nggak tahu dijawab, A yang ditanya, B yang dijawab, lebih baik memilih orang yang IPK-nya sederhana dalam artian kalau untuk cari kerja kan 3,2 lah paling tidak, sekarang 3,25. Iya. Kalau di bawah itu balik lagi mungkin fakultas atau prodinya, misal kalau IPA mungkin 3 gitu ya, Iya, atau iya. 2,9, tapi nggak ada lagi lah di bawah 3 lah paling tidak. Alhamdulillah di atas Nah 3 sih itu Pak. lebih baik memilih yang IPK-nya 3 Heeh. tapi kemampuan argumentasinya bagus, menjawabnya bagus. Kelihatan orang yang cerdas itu adalah kelihatan dari kemampuan dia mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau pintar akademik, cerdas bukan di situ letaknya. Yang dibutuhkan dunia kerja hari ini bukan orang pintar, orang cerdas. Iya, iya, iya. Benar. Nah, benar. public speaker basicnya adalah pintar. Nah, kalau mau jadi orang pintar harus belajar public Public speaking. speaking, benar sih. Aduh. Ini ikutan. Tepuk tangan aja Pak. Aku mau tepuk tangan tapi takutnya aku tepuk tangan sendiri gitu loh. Yang di rumah tepuk tangan juga ya bantu aku ya. Enggak, ini berarti ini maksudnya kita sebagai mahasiswa memang harus belajar public speaking gitu ya Pak. Nggak bisa dikesampingkan, nggak ada alasan Harus gitu. kapan lagi? Iya. Saya nanya cuma satu aja deh. Ada nggak satu kondisi aja di atas muka bumi ini yang tidak butuh public speaking? Nemuin pasangan hidup perlu public speaking nggak? Iya benar Bukan sih. merayu loh, meyakinkan. Iya, iya. Iya. Meyakinkan calon imam surganya kita aja. Benar ya? Iya benar benar Yang akan benar. kita imamin. Benar-benar. Kayaknya yang di rumah itu perlu belajar public speaking dulu deh ya Pak. Makanya belum bisa sat-sat Nembak gitu. lagi, ngingetin lagi, nggak nyampe-nyampe. Kasih nomor teleponnya, saya telepon. Dibantu. Aduh malu banget deh. Tapi lucu nih, kalau Sanora kan penyiar public speaking, host kan? Iya. Berarti kemampuan public speakingnya di atas rata-rata. Iya, lumayan lah ya. Masa tidak mampu meyakinkan si calon itu? Berarti dipertanyakan kemampuannya. Atau Sanora yang perlu belajar mungkin ya Pak. Kan? Jadi buat yang jomblo-jomblo, salah satu strategi dapatin pasangan hidup itu adalah belajar public speaking. Iya. Alright. Sesimpel itu sebenarnya Sesimpel public itu. speaking. Gini loh, dengan kemampuan public speaking, saya ngerasain hidup saya itu mungkin gak ada hidup yang sempurna, tapi saya ngerasain kayaknya nggak ada beban. Mau dimanapun saya punya teman, mau Iya. dimanapun kayaknya nggak ada yang, oh dengan dosen ini kata orang jangan,
dari mulai mahasiswa loh dulu. Iya. Itu bapak itu galak, ibu itu galak. Buat saya santai aja. Iya. Oh, dengan dosen itu nilai A, nilai Tuhan, kata saya selalu dapat A. Pergi kemana aja yang kita nggak pernah tahu, saya nggak pernah merasa sendirian. Iya. Gampang sekali dapat teman, dapat silaturahmi. Hampir di semua tempat saya punya teman. Berarti Bapak nggak pernah nyasar ya, Pak? Saya nggak pernah nyasar, apalagi sekarang ada Google Maps. Benar banget, benar banget. Nah ini Bapak pernah nggak sih Bapak merasa terkendala selama berproses di dunia public speaking ini? Itu tadi, kalau dulu di awal-awal pasti ya, ketakutan, kemudian takut salah, takut ini, takut itu, terlalu banyak takutnya bukan? Tapi saya percaya bahwa setiap usaha ada hasil. Sebanyak usaha maka sebanyak itu hasil. Maka saya selalu berusaha dari dulu itu nggak peduli malu, nggak peduli, I just do it. Dan Bapak pernah dihujat nggak? Insya Allah nggak. Ih, Karena saya nggak pernah menghujat orang dan saya nggak pernah negatif thinking. Jadi insya Allah apa yang kita pikirkan maka itu yang kita dapatkan. Iya. Enggak, masalahnya Bapak sekelas artis aja banyak yang hujat, Bapak nggak ada yang hujat. Ya, berarti di atas artis gitu Saya ya? nggak punya netizen. Fanbase semua ya, Bang, ngefans semua. Karena belum jadi artis. Kalau jadi artis mungkin ada yang hujat. Iya. Kan hidup itu normal. Iya. Sebanyak yang suka maka sebanyak itu yang tidak suka, wajar. Iya. Jadi jangan paksakan orang untuk selalu suka ke kita. Untuk memaksa orang untuk menerima kita ya nggak bisa. Pokoknya nikmatin aja. Iya. Fokus pada hal-hal baik, jangan fokus pada hal-hal yang buruk. Benar banget. Berarti sugesti diri juga Sugesti. ya, Pak. Oke deh. Ada, ini Bapak kita mau question Bapak pernah atau tidak? Oke. Oke, pertanyaan pertama. Saya deg-degan ini. Merasa seperti Raffi Ahmad ini. Kayak begini-begini ya. Ya kan? Jadi jawabannya pernah tidak pernah? Iya, Oke. pernah atau tidak pernah. Latihan dulu jadi Raffi Latihan Ahmad, Pak. boleh. Iya. Sebelum benar-benar jadi. Pernah atau tidak Bapak Nah, kan? ayo. Sengaja bikin kepo nih. Kepo. Aku mau mancing ibu di rumah dulu deh. Pernah atau tidak Bapak merasakan masakan ibu asin? Tidak pernah, woi, ibu jago masak. Kapan-kapan kita ke rumah Bapak ya, Pak? Kalau dia berproses, dari awal dia udah ngaku nggak bisa masak, tapi tiap hari dia belajar terus. Sekarang, Wais. Oke, habis ini aku ke rumah Bapak mau makan. maka hidup itu jujur aja. Iya, benar banget. Oke. Pernah atau tidak pernah Bapak merasa keren karena jago public speaking? Pernah atau tidak pernah? Merasa keren. Harus dong. Itu bagian dari kepercayaan diri. Selalu Iya. harus merasa iya. keren, bahwa kalau kita nggak merasa keren, gimana orang akan tahu bahwa kita keren gitu. Iya. Walaupun belempotan di awal dulu ya, Pak. Bukan berarti kita percaya diri yang berlebihan, enggak. Bahwa kita harus meyakinkan diri, gue harus keren. Oke. Pertanyaan berikutnya. Banyak. dong. Kita ulik sampai akar-akarnya. Tapi aku kayaknya kasihan Bapak kalau mau ngulik-ngulik tentang ibu lagi. Enggak, santai aja. Oke. Pernah tidak pernah Bapak waktu kuliah memacari 2 perempuan? Wih, setia. Saya seumur hidup pacaran cuma sekali. Setelah itu melepaskan diri, sadar diri bahwa ternyata pacaran itu tidak lebih banyak ininya, negatifnya daripada positif. Satu, perlu keluar duit bukan? Iya bener lagi. Uang nyari duit susah. Kalau Ya, malam masa minggu. cowok dibayarin cewek, kalau saya paling anti. Iya. Dan yang kedua ujung-ujungnya dosa, mau kemana-mana berdua. Akhirnya, dan saya pacarannya lama loh dulu sampai 11 tahun. Wow, itu pacaran atau apa tuh, Dari Pak? SMP. Jadi bener-bener kayak gini aja, maksudnya ada teman spesial, Iya. tempat ngobrol, bikin PR, kalau ada masa ngobrol, bener-bener hanya sebatas itu. Dari SMP, saking dekatnya, udah kayak adek sendiri. Iya. Lama-lama nggak ada lagi rasa-rasa yang aneh itu. Iya. Kemudian saya sadar sendiri, emang nggak sepantasnya gitu. Akhirnya taruh lah dengan yang sekarang. Gitu. Wah, satu pertama dan untuk selamanya ya, Pak. Masya Allah. Oh, dengan yang sekarang malah dalam waktu 3 bulan jadi. Wow. Dan sekarang udah jalan 15 tahun. Asik. Untuk yang di rumah kita kayak gitu aja deh kayaknya. Dan saya kasih tahu satu ilmunya, kata orang gitu, senangnya menikah itu paling 1 atau 5 tahun pertama. Setelah itu akan banyak
Warawirinya pertengkarannya, ya Pak ya. akan segala macam. Ternyata dengan kemampuan public speaking, ingat public speaking bukan untuk merayu sehingga ada kebohongan-kebohongan, tapi meyakinkan dengan sebuah kejujuran. Public speaking apa adanya loh, Iya, iya. bukan dibuat-buat. Benar, benar. Itu yang membuat saya sampai 15 tahun hari ini, mudah-mudahan nggak akan pernah ya. Iya. Insya Allah sekalipun belum pernah bertengkar. Wah, keren banget. Keren banget, aku speechless. Karena kerja kita tuh ngomong terus sampai tidur pun malam tetap aja ada yang diomongin, nggak pernah berhenti. Iya, iya. Saya kalau dengan istri saya di rumah, coba tanya ya, kalau yang lain lihat mau di kafe, mau di mana, mau jalan, mau di rumah, tempat tidur, ngomong, ada aja ide-ide untuk bicara. Jadi nggak ada waktu untuk diberantemin. Misalnya ada kesal, ya diomongin aja. Iya. Tadi begini-begini, ya udah diomongin. Iya. Sehingga tuh nggak jadi bumerang. Bekal ini. Bekal public speaking. Iya, benar public speaking lagi. Balik lagi ke public speaking ya, Yes. Pak ya. Benar banget. Oke, kita lanjutin lagi. Pernah atau tidak pernahnya? Masih ada. Masih banyak ya, Bapak ya. Ini kita mau bikin Bapak ketar-ketir gitu loh, Enggak, deg-degan. santai aja. Oke. Pernah atau tidak pernah Bapak diminta untuk tampil secara tiba-tiba? Pernah dong. Pernah. Itu waktu salah satu yang paling besar itu waktu Ungu pertama kali datang ke Padang. Wow. Ungu waktu dia lagi ngelonjak di karirnya di tahun 2020 pas 19 akhir. Nah, itu MC kita itu udah disiapin. Ternyata nggak tahu ada masalah apa, telat datangnya Waduh. atau nggak datang. Mau tidak mau harus ada yang gantiin. Iya, iya. Yang dua-duanya nggak datang. Waduh. Akhirnya saya naik sendiri. Itu yang saya bilang MC di depan 7.000 orang itu. Iya, iya. Dalam last minute, beberapa menit saja. Maju. Wah, keren banget. Itu kayaknya disengaja deh nggak datang, Pak. Bapak yang lain gitu. Dipaksain. Dan itu kesempatan terbesar, akhirnya saya bisa nge-MC di mana-mana kan. Iya, dari Ternyata situ. kondisi di luar dugaan kita itu ada jalan luar biasa buat kita nggak pernah tebak. Maka ready to use jadi orang. Iya. Keren. Aku pengen tepuk tangan itu gimana? Tepuk gitu. aja. Enggak, kalau aku tepuk tangan Bapak makin percaya diri gitu loh. Enggak, biasa aja kali. Nah ini, Bapak pernah atau tidak pernah merasa kurang dengan penampilan sendiri? Oh, pernah dong. Kalau itu wajar. Ada kalanya kita ngerasa gue saltum nih gitu. Atau kok muka gue jadi tidak ini ya. Iya, Ada iya. aja gitu. Ya tiba-tiba kok ada jerawat di Manusiawi, sini ya, gitu loh. manusiawi banget. Iya. Aku pernah juga, Pak. Wajar. Aku pernah mau tampil tiba-tiba ada jerawat gede di sini kayak bisul gitu loh, tuh kayak ya Allah kenapa harus sekarang ya? Gak bisa ditunda gitu ya. Gak bisa. Ya mungkin di plester gitu kan ya, Pak. Pernah atau tidak pernah Pak Hanif gagap tampil di depan umum? Tidak pernah. Ya ampun, kok bisa sih? Ya kenapa harus gagap? Iya kan kadang kita nervous atau apa gitu, Pak. Ilmu sederhana yang selalu saya kasih ke orang, jangan pernah banyak mikir. Dan public speaking itu yang selalu saya selalu ingatkan adalah just do it. Misalnya mau ke sini nih, saya nggak akan nanya dulu pertanyaannya apa atau apa ya pertanyaan yang dikirim itu saya nggak baca. Iya. Itu semakin dibaca, Ya Bapak gua kebuka lagi dikirim pertanyaannya. semakin kita baca, semakin bisa nggak gue jawab besok nih? Ya udah, naluri aja besok gitu. Iya. Jalan sudah santai statement yang nggak nyampe di sini udah. Berarti skrip yang dikirim Bapak nggak baca ya, Pak? Nggak. Ya, selamat ya teman-teman nggak dibaca sama bapaknya, kasihan banget udah bikinnya sampai malam lagi tuh. Sorry ya. Tapi harus ada kerjaan kan? Iya sih, Pak. Membuktikan bahwa timnya bekerja. Iya. Aduh, kasihan banget deh. Oke, pernah atau tidak pernah merasa konten YouTube yang dibuat itu kurang memuaskan? Pernah. Nah itu kan bagian dari pembelajaran kita. Bahwa hari ini saya selalu melakukan evaluasi diri. Misalnya bikin YouTube atau ngajar atau apalah, ngajar aja yang paling sederhana. Saya selalu di akhir semester itu yang pernah kuliah dengan saya selalu diminta statement mereka, pendapat mereka diketik bukan ditulis. Jelek, buruk, bagus, apapun. Bahkan mau kalian carut marut dalam itu silakan, saya suruh. Nggak akan ketahuan karena diketik tanpa nama. Iya. Nah itu bagian evaluasi diri kita. Banyak yang lucu, banyak yang kasih masukan, banyak yang dan itu bagian untuk membangun kita menjadi lebih baik. Iya.
Iya, kita ngobrolin YouTube Bapak deh. Mm-mm. Bapak awal mulanya bikin YouTube nih kenapa sih? Apa sih motivasinya? Motivasinya sederhana dulu. Awal COVID kita dipaksa untuk kuliah. Saya nggak suka kuliah lewat Zoom, nggak suka. Kenapa? Hasil riset sendiri gitu ya. Banyak teman-teman yang ngakunya soal benar dan tidak benarnya itu jujur tidak jujur kan urusan dia sama Tuhan ya. Iya. Tapi sebagian besar yang dialami oleh dosen dan saya ngelihat itu selalu alasan sinyal, Iya. alasan laptop Iya. yang rusak. Sehingga apa tidak terjadi impact yang baik proses belajar online Iya. secara tradisional tetapi di online kan. Kalau Iya. Zoom kan gitu. Iya, benar. Nah, saya mikir gini, daripada saya capek-capek kemudian saya nggak didengerin, rugi kan? 2 kali. Saya mikir gimana strateginya, sementara UNP juga sudah memproklamirkan bahwa kuliah itu ada atau tidak ada COVID itu kan 50-50 Iya, di benar. online ya. Iya, di masa itu ya, Pak. Kan sudah ada e-learning juga Iya, kan. iya. Maka saya siapkan, oke, saya ngajar, saya desain sedemikian rupa, saya record, saya coba kirim ke mahasiswa dulu, mereka seneng dan ternyata efeknya bagus. Lebih suka mereka dengerin itu daripada kita di Zoom dan saya berceramah nggak jelas gitu. Iya kalau mereka dengar, kalau Iya. enggak Ya kadang kayak orang tidur, bego kan, Pak. kayak orang bego kan, Iya. ngomong sendiri, sementara yang lain oke kalau dia di situ, kalau kita ditinggalin, Kasihan. merasa bego gue. Makanya saya record, jadikan sekitar 7-15 menit, kan semakin pendek gitu. Iya. Saya pecah jadi beberapa video, ternyata punya dampak yang baik. Kalau gini gimana kenapa nggak sekalian aja saya bikin YouTube, saya pelajari sendiri, nggak cari orang lain, saya pelajari sendiri. Saya untuk sesuatu yang baru itu saya harus kuasai dulu. Iya. Nanti kalau untuk mempercantik, memperindah baru cari teman-teman yang bisa bantu. Iya. Tapi kalau untuk membuat saya coba sendiri sampai jadi, dan itu ternyata saya butuh waktu 3 bulan sampai AdSense. Wow, cuma 3 bulan, bulan. Pak. Tapi video itu bisa 2 sehari saya buat. Oh, up-nya. Ah, Wow, ini kita perlu kayak gitu ya. nah sekarang udah berhenti Buka 8 bulan malah, tidak produksi 8 bulan. Ya, karena udah offline ya, Pak. Ah, Karena udah offline. Kendala-kendalanya bikin YouTube apa sih, Pak? capek. Kenapa? Bikin sendiri, record sendiri, edit. Edit itu yang memakan waktu, walaupun editingnya juga sederhana. Saya menggunakan aplikasi gratis, Oh, aplikasi iya, iya, gratis yang ada di handphone gitu. Tapi untuk edit sampai dia support ke YouTube, itu ternyata mengirimnya itu butuh waktu 4-5 jam. Sehingga saya mesti nunggu pagi, saya hanya tidur 2 jam, 3 jam. Ya Ketika ampun. proses 3 bulan, 4 bulan itu. Iya. Kan harus nunggu sampai masuk kan? Benar, Kalau benar. keputus di tengah, ulang Iya. lagi. Iya. Bikin sendiri, produksi sendiri, edit sendiri, kirim sendiri. Oh, Keren gak tuh? keren banget. Untuk bayar orang pakai apa? Belum menghasilkan kok. Iya. Kalau sekarang udah bisa ya, Pak? Oh bisa dong, walaupun ala kadarnya. Minimal gini, apa yang saya hasilkan bisa untuk bayar orang itu aja, walaupun belum untuk saya. Iya. Kalau diprofesionalkan, tapi Iya. waktu sekarang agak susah memang. Iya. Ini Bapak kalau dunia public speaking ini menyenangkan nggak menurut Bapak? Banget, sangat menyenangkan. Saya justru gini, selama libur saya hampir banyak kehilangan kondisi untuk bersentuhan dengan banyak orang. Kalau public speaking kan kita dipaksa untuk Iya. kenal, untuk tahu, untuk terlibat langsung, membangun chemistry. Tapi kalau kita bicara jadi narasumber banyak, tapi di online itu nggak seru menurut saya. Iya benar. Nggak seru karena nggak bisa touch humannya tuh nggak dapet. Iya. Jadi lebih berat sebenarnya buat saya yang online daripada yang menggunakan yang webinar itu jauh lebih sulit Iya. daripada kita ketemu langsung. Saya lebih enak bicara dengan ribuan orang di depan saya daripada bicara online. Saya nggak bisa sentuh gitu. Iya benar banget. Kita yang ngedengerin juga kadang aduh ini udah lama-lama ngantuk terus tidur ditinggalin deh itu pembicaranya. Maafkan Bapak Ibu dosen, saya pernah melakukan itu. Sering. Kalau muka-mukanya dilihat sih sering. Dan anak KKPK tuh jagonya. Bapak dibuka banget kartunya. Iya. Kan tadi Bapak bilang public speaking itu menyenangkan. Kalau dikasih pilihan nih, ngomong di depan umum atau jalan-jalan, Bapak pilih yang mana? Jalan-jalan sambil ngomong depan umum. Wah.
Enggak beneran. Dua itu adalah kerjaan kami, kerjaan saya dengan istri saya. Hobinya dua itu. Satu, kalau saya hobinya bicara di depan umum. Iya. Itu ada sesuatu yang menarik yang buat saya merasa punya harga di depan orang lain. Iya. Tapi kami selalu menyiapkan diri untuk pokoknya nabung deh. Ujung-ujung minimal sekali setahun jalan-jalan kemana sama anak-anak itu selalu. Karena healing itu, dalam pikiran saya healing itu nggak mesti harus tempat mewah, tapi jalan ke tempat yang baru. Dan itu harus sebuah kewajiban minimal sekali setahun. Kalau kami selalu menyiapkan diri untuk itu. Iya. Yang di rumah kita nanti kayak gitu ya. Sekali setahun ya. Minimal. Kalau bisa Iya. sekali 3 bulan, why not? Untuk nge-refresh kan, sama dengan handphone perlu di-charge dulu kan untuk bisa hidup kembali. Benar. Dan jalan-jalan tuh sambil public speaking, Pak? Iya, misalnya gini, saya diundang jadi narasumber di mana, kesempatan untuk jalan, saya nggak pernah sini, saya bawa anak sama istri. Nanti mereka libur, mereka di penginapan atau di hotel, misalnya saya ngasih ini dulu, setelah itu ya saya perpanjang libur untuk 1 hari, udah jalan-jalan. Iya. Menyelam sambil minum air ya, Pak ya. Betul, maka 2 hal itu nggak bisa dipisah. Iya, asik sih. Ya, nggak jadi dong pilihannya. Nah, intelektual muda sebegitu pentingnya ya public speaking itu, emang harus diulik-ulik terus. Nah, untuk intelektual muda yang masih stuck di tempatnya, yuk kita mulai dari sekarang gitu ya Pak. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena takutnya menyesal kalau udah tua gitu ya Pak ya. Iya, karena dia nggak bisa dirubah tiba-tiba, butuh proses. Iya, butuh proses. Nah, intelektual muda kalau jatuh bangun itu biasa, salah benar ya, namanya juga proses ya, gagal itu Nggak mungkin nggak pernah salah, justru harus salah, dari salah itu kita belajar. Bener banget, setuju deh saya. Setuju ya. Setuju. Nah, intelektual muda yang masih penasaran tentang public speaking ini ya bisa ke YouTube-nya Pak Hanif, kita promosiin dikit ya Pak ya. Bagus. Tapi jangan lupa YouTube UKA KPK juga banyak yang kayak gini. Iya, betul. Jadi YouTube-nya apa? UKA KPK WNP. Dr. Hanif Akadi. Oke, intelektual muda, dengerin kita terus ya di UKA KPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Sanora pamit. Hanif Akadi Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.